seperti apa itu kan. Nah, tadi juga sudah disampaikan sekarang kondisinya bagaimana kawan-kawannya dari Kisabdo Balon. Nah, saya pengen tahu ini dari sisi Kisabdo Balon dalam melihat Indonesia atau Nusantara saat ini itu seperti apa ini? Sangat memprihatinkan. Tetapi semua itu memang sudah harus berjalan seperti itu. Untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena pada waktu dekat ini akan terjadi banyak gejolak di masyarakat maupun di lingkungan negara ini. Banyak akan terjadi gejolak. Iya. Maksudnya itu gimana ini? Apa Nusantara ini sedang mengalami satu fase apa? Atau sedang diserang oleh siapa? Atau sedang ini oleh siapa? Itu bisa dikasih tahu pada kita ini. Kalau digambarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi, hati ini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Kamsir. Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Bukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fansign Pak Bukan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport dan mendukung serta menonton setiap video yang ada di channel Pak Bukan Bedek, yang sudah memberikan komentar serta doa-doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Bukan Bedek. Semoga doa yang sama kembali lagi kepada subscriber Pak Bukan Bedek, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dan doa dari subscriber Pak Bukan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga doa yang dipanjatkan Allah tunjukkan juga kepada subscriber. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga subscriber Pak Bukan Bedek meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Bukan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, baik itu sakit yang sudah lama maupun yang baru saja, semoga segera Allah berikan kesembuhan atas segala penyakit yang sekarang sedang dialami, baik itu penyakit fisik, penyakit mental, atau apapun itu. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan penguatan untuk menjalani ujian berupa sakitnya, dan semoga juga nanti Allah ampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan dengan tetangga, kolega, apapun itu masalahnya yang sekarang ini sedang dialami oleh subscriber Pak Bukan Bedek, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah tersebut. Allah kuatkan jasmani dan rohani subscriber dalam menghadapi masalah tersebut. Terutama juga yang sekarang ini masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya. Allah berikan rezeki untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan subscriber Pak Bukan Bedek, dan Allah mampukan juga untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau harapan, apapun itu hajatnya, harapannya yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek, semoga juga segera Allah kabulkan setiap hajat dan juga harapan tersebut terwujud secepatnya, apabila itu dalam jangka waktu yang cepat dan apabila dalam jangka waktu yang lama, semoga Allah mampukan untuk menuju ke sana, menuju terwujudnya hajat tersebut, dan yang tidak terwujud semoga nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan atau belum mempunyai istri, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bledek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sudah diberikan amanah, diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang cerdas dan pandai dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga sahabat Pak Depokan Bledek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan limpahan rezeki dari segala arah, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, Allah bukakan, Allah hancurkan segala penghalang-penghalang dalam menggapai rezeki tersebut, Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin, Allah lindungi keluarga sahabat Pak Depokan Bledek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah anak akhir zaman sampai anak keturunannya nanti hingga di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama Pak Kamsir ya. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah pangestunipun. Ya, kita kembali lagi ya di konten Pak Depokan Bledek ya Pak ya. Tetap dengan saya Mbak Haris dan juga Pak Kamsir ya Pak Kamsir ya. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan yang luar biasa, baik-baik saja atas segala nikmat dan karunia dari Allah ya, walaupun banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sekarang ini kita hadapi ya Pak Kamsir ya. Kira-kira bahagia nggak ini Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia ya Pak Kamsir ya. Alhamdulillah bahagia. Semoga juga kebahagiaan yang kami rasakan juga dirasakan oleh sahabat Pak Depokan Bledek dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, saat sekarang menonton video ini juga merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya Pak ya. Tetap optimis akan segala rencana-rencana Allah pada kita ya. Kita juga sama sedang berusaha dan belajar juga untuk memahami kehendaknya Allah itu seperti apa, begitu ya Pak Kamsir. Nah, kita kembali lagi pada konten ini, pada video kali ini kita akan membahas ini Pak Kamsir tentang gejolak-gejolak yang sekarang ada, terutama di negara kita Indonesia atau kadang kita bisa menyebutnya Nusantara ini ya. Tentunya kita akan mencoba melihat dari sisi gaibnya sebenarnya apa yang terjadi dan nantinya seperti apa dan harus bagaimana ini sebagai kita anak cucu Nusantara ini dalam menghadapi ini. Nah, nanti kita akan coba menghadirkan sosok yang biasanya juga kita hadirkan tapi sudah lama kita tidak hadirkan ya di Sabdo Halal ya. Kita nanti coba hadirkan secara dalam konteks gaibnya untuk melihat bagaimana melihat negara kita ini atau Nusantara atau Indonesia ini yang sekarang ini banyak terjadi gejolak-gejolak ya Pak ya. Banyak terjadi gejolak-gejolak baik itu di sisi masyarakat atau rakyat maupun di sisi pemimpin-pemimpin kita ya. Nah, sebenarnya kita sekarang ini ada di situasi yang seperti apa atau ada di zaman yang seperti apa ya kan, dan harus bagaimana, apakah ini sudah pernah dulunya
sudah pernah diramalkan atau sudah pernah dituliskan ya Pak ya, tentang gejolak-gejolak hari ini dan sampai kapan gejolak ini akan terus terjadi, apakah negara ini akan mampu untuk bertahan di tengah banyaknya ujian dan cobaan yang menerka. Nah, kita nanti akan mencoba untuk melihat dari sisi gaibnya. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsil? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsil tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Pak Kamsil. Apabila dalam jalur kepekaannya Pak Kamsil ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib yang disebut dengan Ki Sabdo Balon. Ketarik ke tangan saya sekarang juga. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, apabila bukannya sama otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, apabila ada penyusup yang menyertai proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsil terbuka dan sinkron semua pengetahuan dari tubuhnya Pak Kamsil. Kun fayakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Ki Badronoyo. Ki Badronoyo ini Sabdo Balon atau bukan ini? Iya. Oh, sebutannya seperti itu. Ya, sebutannya Ki Badronoyo gitu ya, atau Ki Sabdo Balon ya. Tadi Ki sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya Ki sudah muslim. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Padepokan Mbak Bledek ya. Iya. Kan berarti ini yang dulu pernah hadir juga di Padepokan Bledek ya? Iya. Alhamdulillah. Sebelum nanti berbicara dengan Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, apabila makhluk ini berbohong otomatis terpotong-potong terputus kun fayakun. Nah, ini izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Pak Kamsil tersaji di depan makhluk gaib ini. Kun fayakun. Monggo Mbak untuk dinikmati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Ki? Baik. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ki sudah datang kembali ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya mungkin sekarang ini sedang dilakukan atau dilaksanakan Ki. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ini Ki Sabdo Balon dari mana ini tadi? Saya masih berjalan-jalan melihat keadaan Nuswantoro iki. Oh, masih berjalan-jalan. Iya. Tapi tetap masih di Gunung Tidar sana? Iya. Oh, iya. Bagaimana kabarnya teman-teman atau kawan-kawan yang ada di sana ini? Laku prihatin. Wah, laku prihatin? Iya. Kenapa itu laku prihatin? Untuk mendoakan anak cucu Nusantara ini supaya bisa menghadapi keadaan ini sampai ke depan.
depannya. Lagi prihatin untuk riadoh kepada anak cucu Nusantara supaya bisa menghadapi ke depannya gitu. Iya. Bangsa KM juga melakukan itu, riadoh juga. Sama saja. Bahkan lebih berat. Lebih beratnya yang dijalaninya. Karena yang tidak kelihatan itu sangatlah besar dan bisa menimbulkan gesekan yang luar biasa akibatnya. Nggih. Nah, tema pada video kali ini nih Ki Sabda Balon, kita akan mencari tahu bagaimana keadaan Indonesia atau Nusantara saat ini. Tentunya kan Ki sudah memahami lah, karena Ki sudah memantau ya kan pergerakan-pergerakan yang ada di Nusantara ini seperti apa itu kan. Nah, tadi juga sudah disampaikan sekarang kondisinya bagaimana kawan-kawannya dari Ki Sabda Balon. Nah, saya pengen tahu ini dari sisi Ki Sabda Balon dalam melihat Indonesia dan Nusantara saat ini itu seperti apa ini. Sangat memprihatinkan. Tetapi semua itu memang sudah harus berjalan seperti itu. Untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena pada waktu dekat ini akan terjadi banyak gejolak di masyarakat. Maupun di lingkungan negara ini. Banyak akan terjadi gejolak. Iya. Maksudnya itu gimana ini? Apa Nusantara ini sedang mengalami satu fase apa? Atau sedang diserang oleh siapa? Atau sedang ini oleh siapa? Itu bisa dikasih tahu pada kita ini. Kalau digambarkan ini ibaratkan seperti ketika zaman mulainya keruntuhan kerajaan Singasari. Mana itu? Di mana yang dihadapinya adalah kekuatan besar yang ingin meruntuhkan atau menghancurkan Nusantara ini untuk mereka kuasai. Memang mereka itu sudah lama sekali mengincar baik kekayaan maupun pengaruh di Nusantara ini. Mereka tanam supaya bisa menjadi apa yang menjadi keinginan mereka itu. Mereka ini siapa ini? Dari orang-orang yang ingin menguasai Nusantara. Mereka itu sangat banyak dan besar kekuatannya. Orang-orang yang ingin menguasai. Karena di Nusantara ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat mereka itu nanti akan tertunduk. Dan mereka akan menjadi bawahan Nusantara ini. Artinya ada sebuah kekuatan yang kalau mereka itu bisa mengambil kekuatan dari Nusantara ini, nantinya mereka bisa memanfaatkan kekuatan itu, begitu ya? Iya. Nah, ini orang-orang yang banyak itu dari mana? Atau dari dalam atau dari luar? Atau ada sebuah kelompok besar atau seperti apa ini? Kelompok besar. Nah ini apa ini kelompok dari bagian dunia sana? Maksudnya? Dari kelompok negara-negara besar. Oh, dari luar ya artinya ya? Iya. Yang mereka menanamkan banyak wakil-wakilnya di sini untuk selalu memantau keadaan. Iya. Itu mereka punya misi itu? Sangat punya sekali. Terus kenapa bisa mereka punya misi seperti itu? Karena mereka tahu akan keunggulan tanah Nusantara ini. Dari berbagai sisi mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa akan timbul nantinya di Nusantara ini sesuatu kekuatan yang sangat besar yang bisa mengalahkan mereka. Tetapi semua itu harus dilalui dengan perjuangan yang besar pula. Untuk itu saya ingin menitipkan banyak hal kepada anak cucuku semuanya. Supaya tetaplah bersatu.
utuh dalam menghadapi kekuatan itu. Nggih. Karena mereka banyak melakukan berbagai cara, termasuk cara yang halus, yang susah sekali untuk membedakan ini suatu kebaikan atau memang bermaksud jahat. Dan mereka itu juga dengan kekuatan-kekuatan yang di luar batas kemanusiaan, apapun akan mereka lakukan untuk itu. Iya. Nah ini mereka ada pemimpinnya nggak ini? Ada. Siapa itu pemimpinnya? Beritahu itu. Ada di seberang sana yang selalu memantaunya. Siapa itu? Nanti suatu saat akan tahu sendiri. Tetapi bala tentara mereka sebenarnya sudah banyak yang ada di sini. DJ gitu ya? Iya. Oh itu para pemimpin mereka? Iya. Berarti ini dalam misi untuk bagaimana meruntuhkan Nusantara ini atau Indonesia ini? Oh. Iya. Nah bisa dijelaskan kan Ki sudah apa itu muter-muter ya kan di Nusantara ini ya? Iya. Nah ini apa misi mereka? Baik yang tadi yang kasar artinya yang terang-terangan, kemudian yang halus itu apa saja ini bisa diceritakan kepada kita semua ini? Awal mulanya mereka membuat kekacauan, terutama dalam hal perekonomian. Mereka hancurkan dan mereka menyuruh tentaranya untuk mengganggu atau merasuki para orang-orang yang mempunyai sifat yang tidak baik, untuk memberi pengaruh dengan cara-cara mereka, dan terutama orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan batin dalam membaca situasi ini, sehingga mudah sekali terpengaruh. Mereka itu nanti akan membuat kekacauan dengan cara-cara mereka, dan di situ nanti akan timbul kelangkaan bahan makanan, kesulitan, dan ditambah lagi dengan menyebarkan berbagai penyakit serta berita-berita yang membuat masyarakat ketakutan, sehingga akan terbawa oleh rombongan mereka. Berarti dari makanan yang mereka coba permainkan, Iya. kemudian penyakit-penyakit itu? Iya. Oh, itu sudah mulai ini? Sudah. Apa yang mereka perbuat itu? Mereka akan merubah cara berpikir, sehingga pertawakalan mereka atau keyakinan mereka kepada ketuhanan akan digeser untuk supaya lebih percaya dengan cara berpikir mereka. Terutama bagi masyarakat awam akan ditanamkan rasa takut, dan dengan memberikan sesuatu yang mana kalau tidak dengan itu mereka akan terjadi penyakit atau bencana pada dirinya maupun keluarganya. Jadi harus ada sesuatu itu ya? Iya. Yang berarti kalau tidak nanti akan ada takut-takutnya akan ada sesuatu hal itu ya? Iya. Itu apa itu dari sisi medis atau dari sisi dari sisi apa itu? Dari sisi medis juga ada. Dari sisi pengetahuan juga banyak sekali. Maksudnya ini bahkan lebih berbahaya, karena yang diserang adalah pola pikir dan hati atau jiwa. Dari sisi pengetahuan apa ini yang mencoba mereka pengaruhi ya kepada anak cucu Nusantara ini? Cara berpikir supaya mengikuti alur pikiran mereka, sehingga lebih percaya dengan apa yang mereka punya daripada kepercayaan kepada Tuhan. Mereka akan selalu berharap bantuan dari mereka, dan akan merasa ketergantungan dengan mereka. Padahal di tanah Nusantara ini
semuanya sudah tersedia. Baik obat maupun apapun telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menghadapi segala sesuatunya. Nantinya orang-orang itu akan diajak untuk supaya selalu mengingkari dengan apa yang telah diberikannya Tuhan kepada kita semua. Jadi mereka mencoba untuk mencuci pikirannya gitu, jiwanya. Betul. Gitu ya. Jiwanya yang dihajar ya, agar bergantung pada mereka ya. Iya. Nah, yang tadi disebut bahwa padahal di Nusantara ini punya banyak hal yang sebenarnya menjadi obat dari itu semua ya, atau penawar dari semua itu apa? Dari pengetahuan. Apa yang menjadi pengetahuan dari para leluhur, maka akan dianggap oleh mereka sesuatu yang syirik dan sebagainya. Itu dari sisi keagamaan. Kalau dari sisi kesehatan, orang-orang dari rombongan mereka akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik dan akan mengakibatkan penyakit ini dan itu dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari dulu, zaman dahulu tidak ada orang yang ketergantungan dengan obat-obatan seperti itu yang mereka buat itu. Oh iya. Kalau dari dulu apa yang ketika mereka sakit atau itu apa? Pertama adalah keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, obat-obatan yang tersedia itu sebagai wasilah. Sebagai contoh adalah obat-obatan dari ramuan-ramuan yang telah tersedia di sini. Dan mereka akan selalu mengatakan bahwa itu bertentangan dengan pengetahuan zaman sekarang. Sehingga mereka akan mengeluarkan peraturan untuk melarang semua itu. Iya. Nah, berarti ini sedang diselimuti hawa yang tidak baik loh ini. Betul sekali. Ini hawanya seperti apa ini? Kalau sekarang ini, Ki? Kalau diibaratkan ini adalah gerhana. Gerhana apa ini? Gerhana matahari. Di mana pancaran Tuhan akan mereka halangi semuanya. Supaya tidak bisa merasuk kepada jiwa-jiwa yang bersih. Begitu ya? Iya. Jadi seakan-akan kita yang melihat mereka ya, bukan ini ya. Sekarang ini yang akan terlihat baik adalah sesuatu yang buruk. Kalau dilihat dengan mata, sesuatu yang sebenarnya bagus akan terlihat itu sebagai sesuatu yang asing bagi mereka atau bagi kita. Tapi semua itu berlaku kebalikan. Tergantung ketajaman hatinya masing-masing. Ya. Nah, apa itu namanya? Keadaan Nusantara atau Indonesia ini, kalau menurut Ki itu seperti apa ini? Maksudnya, apa hal mereka itu telah mengkontaminasi atau pengaruh-pengaruh mereka itu sudah sebagian besar masuk pada orang-orang atau anak cucu Nusantara ini harus seperti apa ini? Sudah banyak yang merasuk. Apalagi mendekati awal tahun ke depan. Berarti sudah mulai ya? Pertengahan tahun 2026 ini ya? Pertengahan tahun ini adalah awal dari tahun Jawa. Apa itu? Yang dimana fase-fase itu akan mulai terbuka. Alam kegaiban juga mulai terbuka lebar. Dimana di situ kejahatan dan kebaikan akan masuk. Tergantung siapa yang bisa menerima dan tidaknya. Kok bisa mulai tahun Jawa itu maksudnya pada waktu besok 1 Suro itu? Betul. Oh ya, jadi mulai lagi ya? Iya. Kalau dari leluhur Nusantara ini, Mbak, tentunya kan banyak yang meramalkan ya, benar kan? Iya. Nah, ini sudah termasuk zaman apa ini sekarang ini kita ini? Ini zaman ketika orang mulai banyak memalingkan dari kebaikan. Banyak sekali orang yang tidak tahu, tapi mereka merasa dirinya tahu dan dianggap tahu sebagai rujukan dalam meminta pendapat dan sebagainya. Itu dikatakan bahwa
Orang yang dulunya mengetahui segala sesuatunya mereka akan diam karena memilih orang yang mau menerima kebaikan itu. Dan orang-orang yang jahat, yang merasa dirinya dianggap sebagai orang yang mampu, mereka akan menampakkan dirinya sebagai seolah-olah adalah orang yang paling benar. Padahal mereka sebenarnya bisa menjerumuskan. Mereka itu ada di mana saja? Apakah ada di orang yang ahli agama? Apakah di orang yang di pemimpin, kalangan pemimpin? Atau Di segala lini ada. di segala ini ada? Iya. Aduh. Makanya perlu kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Ya. Karena akan berakibat panjang sekali Panjang kepada sekali. anak cucunya nanti. Iya. Tapi bukannya ini satu proses untuk menuju masa kejayaan itu, Isabel? Iya, betul sekali. Memang harus seperti ini jalannya? Iya. Masa pembersihan sudah dimulai. Pembersihan artinya ini apa ini pembersihannya? Pembersihan dalam arti jiwa-jiwa yang kotor akan dibersihkan. Dan semua akan tarik-menarik. Yang mempunyai jiwa bersih akan ketarik kepada yang bersih. Dan yang jahat pun akan ketarik ke sana. Pembersihan jiwanya ya? Iya. Berarti ini sekarang ini ujian anak cucu Nusantara ini pada jiwa ini. Iya. Oh, dimensi jiwa ya? Ya. Tanah Nusantara ini akan mulai dibersihkan. Sebelum menjadikan mercusuar. Semua yang tidak pantas akan dikibaskan. Akan dikumpulkan dengan rombongan-rombongan sebelah itu. Yang merasa dirinya paling benar. Begitu. Nah, itu kan dari sisi manusianya ya? Iya. Terus juga pengaruh yang tadi satu kelompok itu ya? Iya. Kelompok-kelompok itu yang telah mempengaruhi banyak lini yang ada. Nah, kalau dari sisi alam? Alam itu bergerak karena sebenarnya alam manusia maupun alam di sekitarnya itu saling keterkaitan. Bumi ataupun gunung meletus itu pun karena dosa-dosa dari orang-orang yang ada di Nusantara ini. Gunung-gunung itu pun mereka merasa gerah dan merasakan ketidakseimbangan kehidupan yang baik maupun yang benar. Kalau sudah banyak kejahatan, mereka akan memberikan pertanda itu. Dan yang lebih berat lagi, adanya bencana itu akan semakin mengguncang jiwa-jiwa rakyat Nusantara ini. Tapi nanti ke depannya akan seperti apa? Banyak nanti akan ada bencana atau seperti apa ini? Iya. Bencana alam maupun bencana yang dibuat oleh orang-orang itu sendiri. Mereka juga, kalangan mereka itu juga bisa membuat bencana-bencana itu? Iya, dengan mengadakan kerusuhan di mana-mana. Itu karena sebenarnya mereka sudah dirasuki oleh roh-roh yang jahat. Roh-roh yang jahat itu? Iya. Itu dari mana itu roh-roh? Banyak sekali tersebar. Karena dari roh-roh orang-orang yang dulunya melakukan kejahatan. Mereka akan bangkit dan akan balas dendam. Karena mereka merasa terusik. Oh iya. Wah, ini sudah dimensi roh juga ya? Iya. Nah, berarti juga ada roh-roh yang dengan kalangan yang baik-baik nanti juga akan muncul gitu. Iya. Makanya ada dua sisi. Tergantung dari mana memilihnya. Dan jiwa-jiwa itu pun mengetahui di mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga kalau perlu haruslah berjuang untuk selalu di jalan yang benar. Supaya dibantu oleh para leluhurnya. Iya. Berarti ini antara dimensi alam nyata, alam gaib ini berhubungan, apalagi tentang Nusantara ini ya? Sangat berhubungan. Oh ya, nanti berarti leluhur juga tidak tinggal diam dalam menghadapi ini? Tidak.
ada. Oh, ya. Nah, sekarang ini kan terjadi banyak hal yang ada di anak cucu Nusantara, di masyarakat yang tadi Ki Satu Palon on ceritakan kepada kami semua ya. Nah, kita harus bagaimana ini sebagai anak cucu Nusantara ini di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tentunya kan katanya kan tadi kan jam masa pembersihan ya. Iya. Artinya kan yang dibersihkan gitu ya. Memang ketika dibersihkan nanti akan menyambut masa kejayaan. Tentunya juga ada pemimpinnya ya. Iya. Tapi yang paling saya coba ini kan, dari tadi cerita bahwa masa ini juga terjadi di masa kerajaan Singosari ya. Tapi Iya. sudah lampau sekali dan ini terulang lagi begitu. Iya. Nah, apa yang menjadi hal yang perlu kita harus lakukan dan perlu untuk kita jauhi dalam menghadapi suasana yang seperti ini? Pertama-tama adalah ketenangan. Oh, ketenangan. Ketenangan jiwa. Minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Kesadaran itu yang sangat penting. Karena sebenarnya semuanya sudah tersedia tergantung dari orang-orang itu sendiri. Tetapi kalau jiwa yang tenang nantinya akan diberi kekuatan dan dituntun oleh para leluhurnya untuk menemukan guru sejati. Bagaimana memperoleh jiwa yang tenang? Bisa Kesadaran akan ketidakmampuan manusia itu sendiri, kecuali ketergantungan kepada Yang Maha Kuasa. Berserah diri adalah salah satu alat atau cara untuk mendapatkan ketenangan. Mencari guru sejati, guru rohani, itu suatu kewajiban. Kalau menginginkan keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Guru rohani? Iya. Ini wajib ini kalau di zaman-zaman sekarang ini? Iya. Ini maksudnya guru apa ini? Kan kita kan bingung nanti kalau guru rohani ini. Guru rohani adalah guru yang membimbing rohani bagi manusia untuk mendapatkan jalan kebenaran, untuk mendapatkan petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, supaya diberi keselamatan dan diberi petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini, supaya tidak tergeser oleh mereka-mereka yang bersifat tidak benar. Guru rohani ya, ini sangat penting sekali. Sangat penting. Bagaimana cara menemukannya? Terutama banyaklah melakukan pertobatan. Apa yang telah dilakukan, kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, itu harus dilakukan. Banyak-banyak sekali melakukan tapa brata malam hari. Maksudnya gimana nih tapa brata ini kan? Tidak ada ajarannya ini. Maksudnya bertafakur. Iya. Ya, lalu kalau tapa brata nanti orang-orang niranya harus tapa ini, bukan? Bukan. Oh, menghidupkan malam mungkin, Ki? Ya, bahasa sekarang seperti itu. Oh, kalau dulu tapa brata ya? Iya. Ya. Menghidupkan malam dengan hal-hal positif, bertafakur, ya toh? Terus kemudian untuk bertemu dengan beliau guru sejati itu, guru rohani itu, banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang mana ini orang-orang yang soleh tidak itu? Menampakkan apa yang umumnya ditampakkan. Oh, gimana tuh? Yang banyak melakukan perbuatan baik kepada orang-orang sekitar. Yang banyak melakukan sedekah kepada anak yatim. Iya. Disitulah nanti akan bertemu. Mudah-mudahan bisa menyampai ke beliau itu. Maksudnya siapa ini bisa menyampai ke beliau ini, Ki? Guru rohani. Siapa itu? Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Guru rohani beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, Ki? Iya. Itu sekarang ini. Iya. Oh, iya. Bukan sampai kepada beliau ya? Iya. Nah, biar Sapra beri mengetahui kenapa harus sampai kepada beliau ini. Karena amanat dari langit diberikan kepada beliau. Oh, berarti ya kalau tidak Allah mampukan ini ya
dengan tentunya dengan coba niat kita ya untuk Iya. ketemu dengan beliau ya, bertemu dengan beliau ya. Iya. Ya. Itu merupakan ini ya Ki ya, caranya ya untuk menemukan itu. Walaupun kan sekarang ini kalau kita berada di era sekarang ini, kalau kita mencoba melawan arus yang ada, memang berat sekali. Iya. Apa yang perlu kita lakukan ini tadi? Itu Kesadaran. ya, kuncinya dari itu semua itu adalah kesadaran ya Ki. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan kepada kita semua ini Ki? Cukup Ya. Terima kasih nih Sabtu malam sudah hadir di Padepokan Bedek atas tadi banyak informasi dan juga hal-hal yang disampaikan kepada kami semua. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila mengganggu tugas dan waktunya yang sekarang ini sedang dijalankan nih. Iya. Semoga Allah menaikkan derajatnya Ki Sabtu Balon dan juga yang lainnya. Amin. Ini mau kemana lagi nih? Ini sekarang udah berada di sekitar ibu kota, ini mau kemana lagi nih? Mau keliling-keliling. Mau keliling-keliling. Efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir mohon untuk dibawa ya. Iya. Ini saya persilahkan untuk bisa keluar dan mohon untuk membahas sebaik-baiknya dengan seorang makhluk yang adalah keluar beserta sebaik-baiknya. Silakan. Nah, semua dibawa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berpada buka bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi pada negara kita dan apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana kita menuju untuk bertemu dengan guru rohani, guru sejati. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.